Seperti apa? Tenang, Vivi. Saya waktu itu lihat dia ketemu sama temannya, tapi saya nggak tahu itu teman atau memang udah dekat dia. Iya. Ketemu doang. Iya, sempat saya lihat. Apakah itu mengartikan itu selingkuh? Harusnya Saya belum tahu, cuma yang jelas mereka gandengan. ngarang Mas Oke. Ria, ngarang. Pertanyaannya, tapi kenapa kamu tidak mewujudkan keinginan istri kamu pada saat itu untuk melakukan pesta atau resepsi pernikahan? Karena saya masih ragu, maksudnya sama Ragu sama istri kamu? dia. Iya, saya masih ragu sama dia. Kenapa ragunya? Karena dia masih sering selingkuh dan jalan sama cowok. Oke, kamu ngelihat itu sekali aja apa berkali-kali? Baru 1 kali. Tapi saya pernah dengar dari teman-temannya kalau dia sering jalan sama cowok. Dengar, berarti kamu lebih percaya teman-temannya daripada istri kamu? Karena saya udah kenal lama sama teman-temannya. Saya tahu betul. Bukankah kalau pernikahan itu justru kita harus lebih percaya dengan pasangan kita, dengan istri kita dibanding keterangan dari orang lain? Justru itu Mas Ria. Saya Oke. ragu. Oke, ragu kata kamu. Singkatnya, jujur sejujur-jujurnya. Sebenarnya kamu punya tidak uang untuk resepsi pernikahan? Punya Nggak Mas Ria. Punya? Punya. Jadi kamu tidak mewujudkan pesta resepsi itu bukan karena nggak punya uang, tapi maksudnya. karena masih ragu dengan istri kamu. Iya, karena saya nggak mau pernikahan itu berantakan karena yang namanya pernikahan adalah untuk seumur hidup. Oke. Akhirnya bercerai. Iya Mas Ria. Oke. Pertanyaannya, sejujurnya kamu cinta tidak dengan istri kamu? Cinta Mas Ria. Cinta. Menyesal bercerai dengan dia? Tidak menyesal. Tidak menyesal. Dan saya juga sama dia belum punya keturunan. Oke. Oke. Ya udah, kalau begitu Arbi bisa di. Mungkin ada satu pertanyaan mungkin. Oke, apa? Pada waktu kamu berapa hari itu pernikahan tuh sebelum bercerai? Hampir 2 bulan. Oke, 2 bulan. Selama 2 bulan kamu pernah menyentuh istri kamu atau tidak? Tidak pernah sama sekali. Kenapa? Karena dia menolak. Dengan alasan belum mau punya anak. Oke, mungkin itu satu alasan kamu menceraikan dia, bukan karena gara-gara selingkuh kan? Yang jelas karena saya ragu dan karena dia masih berhubungan dengan banyak cowok, sering jalan sama cowok, dan teman-temannya juga cerita ke saya langsung kalau dia masih sering jalan sama cowok. Jadi menurut kamu dia berteman dengan banyak cowok tuh artinya selingkuh gitu? Menurut teman-temannya iya. Oke, percaya teman-temannya ya dibanding istri kamu? Karena saya udah kenal lama Mas Ria sama Oke. mereka. Buat apa nikah kalau gitu kamu? Oke, silakan Arwi. Oke, sebentar lagi tahan kamu. Iya. Kan bener kan Mas Ria? Dia Iya. cuma mau ngerecokin doang. Oke. Nah, Vivi, benar tidak yang dikatakan Ari tentang semua ini? Kamu selingkuh, jujur? Usir aja dia Mas. Dia mah cuma ngerecokin doang. Saya. Dia mah Pertanyaannya Usir aja, adalah Mas. benar atau tidak kamu selingkuh? Lo udah ketahuan gue, ngapain lagi di sini? yang nggak ada buktinya Mas. Bukti Iya. foto aja sih nggak cukup. Usir aja dia Mas. Usir. Apa? Dia cuma mau ngerecokin aja. Usir Mas. Dia. Udah kamu pergi aja dari gue sini. cabut. Iya, Oke, oke. Mas ya. Cabut, Oke. kamu cabut. Tahu udah bercerai juga Udah kan? ketahuan bohong. Iya. Iya, dia ngarang Lu berdua doang. bakal tahu dia gimana nanti. Iya, iya, awas ya. duduk kamera Mas ya. Hebat. Oke, oke. Iya, iya. Vivi, Iya Mas. selanjutnya Vivi. Mau kamu apa dengan 2 orang yang ada di sini? Masih mau tetap lanjut? Masih dong Mas. Suka dengan, oke, namanya siapa yang kacamata? Fahmi. Fahmi. Ray, pria berusia 30 tahun. Menurut pengakuannya, Ray adalah sosok pria yang jujur dan tulus memberikan apapun kepada sang wanita pujaan hatinya kelak. Apakah Ray cocok dengan Vivi? Seperti apakah kehidupan asmaranya? Jangan lewatkan, tetap di Garis Tangan.
Fahmi, pria berusia 29 tahun. Menurut pengakuannya, dirinya tipikal pria yang setia dan siap untuk menikah. Apakah Fahmi akan menemukan wanita idamannya di garis tangan? Dan seperti apakah karakter Fahmi yang akan dikuak? Selengkapnya di Garis Tangan. Fahmi, saya pengen kamu menceritakan masa lalu kamu juga. Saya masih jomblo dan saya juga sama ingin cari pasangan. Makanya saya pilih Pipi. Makanya Makanya dibaca pipi, oke. terus? makanya kalau dia tadi ngomong pengen resepsi, ayo saya jabanin. Oke. Makanya saya pilih dia. Oke. Baru Jadi udah gak resepsi, sabar bro. pengen nikah dengan Vivi. Vivi. Tadi pipi, sekarang Vivi. Ini kayaknya kepo banget dari belakang deh, Mas. Oke. Janda, Tapi kita janda. perlu pembuktian dari Ardi. Janda tapi Ardi. masih laku kan? Oke, Fahmi silakan duduk di sini. Ini ngobrol juga agak ragu-ragu nih, jadi Iya, kita ngobrol ragu-ragu tes aja ya. nih. Janda selalu terdepan ya. Oke. Oke. Kenapa ngomongnya ragu-ragu ketika ngobrol tentang persepsi? Enggak, saya enggak ragu-ragu. Resepsi. Resepsi enggak Oke, ragu-ragu. nggak ada ragu-ragu. Iya. Oke, sekarang tanya. Oke, relax aja. Relax. Oke, kamu sini aja, Mas. Kamu sini. Oke, sekarang ikutin gerakan tangannya. Oke. Semakin kamu ikutin gerakan tangan tersebut, semakin kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Oke, 1, lebih tenang, lebih nyaman. 2, lebih rileks dari sebelumnya. Dan 3, semakin nyaman, semakin rileks. Perhatikan bola kristalnya. Oke, sebentar lagi pada hitungan ketiga, entah kenapa diri kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks ketika kamu menyentuh bola kristal tersebut dan membuat kamu dapat mengungkapkan ataupun mengutarakan apapun yang tersimpan dalam hati kamu. Dan ketika siapapun yang bertanya dengan kamu akan menjawab sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Kalau satu bola kristalnya, pegang tangan. Oke, Fahmi. Pertanyaannya adalah, bagaimana masa lalu percintaan kamu, Fahmi? Saya terakhir berhubungan itu punya pacar 1 tahun yang lalu, Mas. 1 tahun yang lalu? Iya, 1 tahun lalu. Terus ya saya pengen cari pacar lagi. Oke. Saya punya banyak pacar sebenarnya. Oke. Dan pernah juga jadi simpenan salah satu penyanyi dangdut yang ada di Indonesia, Mas. Pernah jadi simpenan penyanyi dangdut? Iya, Mas. Pernah jadi simpenan, apa kamu pernah nyimpen penyanyi dangdut? Jadi simpanannya, Mas. Jadi simpenannya? Oke. Nah, saya penasaran nih siapa penyanyi dangdutnya ya? Oke. Oke. Terus kamu dapat uang dari penyanyi dangdut itu? Dapat, Mas. Jadi kamu disimpan, Iya, saya dibiayai. dipenuhi kebutuhan kamu? Iya. Karena buat biaya saya dan adik-adik saya, Mas. Biaya kamu dan adik-adik kamu. Jadi kamu cowok simpenan ya? Iya, Mas. Oke. Malu. Terus kamu kesini pengen cari jodoh, maksudnya pengen serius apa emang pengen lepas dari penyanyi dangdut itu apa gimana? Bagaimana? Saya pengen cari yang lebih, manfaatin yang lebih lagi, Mas. Oke. Saya penasaran nih sama penyanyi dangdutnya. Boleh nggak ditelepon penyanyi dangdutnya? Iya, boleh, Mas. Bawa teleponnya. Ada. Oke, minta mic, handphone. Oh, tadi kamu ada di nomor berapa tadi? Udah dikasih ke Tadi kamu nomor berapa tadi? nomor 8. 8. Oke, handphone nomor 8 di box nomor 8. Laki-laki, pria. Lepasin satu lepasin. Ini handphone kamu? Iya, Mas. Ini handphone kamu. Oke. Silakan telepon. Di speaker. Halo. Halo, selamat malam. Iya. Boleh ngapain? Ya sayang, kenapa sayang? Kamu lagi apa? Biasa. Udah makan belum? Udah makan belum? Udah. Udah. Sekarang lagi ngapain kamu? Aku lagi sendirian aja sayang. Lagi sendirian di mana? Enggak. Beda lah waktu ada kamu. Kamu lagi nggak manggung? Ternyata sekarang udah gak berhubungan lagi. Iya, tapi kan aku nanyain kabar kamu doang. Aku lagi manggung, suara aku lagi serak. Oh, gitu.
Aku cuma nanyain kabar kamu doang sih ya. Iya udah. Biarpun udah nggak ada hubungan juga. Oke. Halo Mbak. Iya. Halo. Maaf Mbak. Ini saya kakaknya Fahmi. Ya. Mbak pacarnya Fahmi. Iya itu dulu. Oh dulu, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak Mbak. Iya dulu memang pacar aku. Soalnya dia maunya duitnya doang. Dia pemakai. Oh gitu. Maafin adik. Aduh, maaf ya. Iya maafin adik saya ya Mbak. Iya. Iya ya, adik saya emang tukang morotin orang sih emang. Iya. Ditutup. Oke, halo Mbak. Sekarang Mbak udah punya pacar lagi? Dimatiin. Oh dimatiin. Udah mau ngobrol. Teleponnya aja dibunuh ya. Oke, mungkin bisa dikembalikan Arbi? Tangannya bisa dilepasin. Nanti kamu baca dari 1 2 Aduh, ini dangdut ya bro. Oke, jadi kamu siap menikah sama Vivi ya? Siap mas. Siap ya? Oke. Re, sekarang silakan duduk sini Re. Nggak apa-apa, Oke, itu kan nah. dulu. Handphonenya disimpan lagi. Itu kan dulu. Yang mana? Oke. Mana? Nggak apa-apa, itu kan dulu. Re. Dia kan bisa gantian Re. berubah. Kamu dari Pertanyaan saya. Oke. Oke, pertanyaan saya Re. Kamu kisah cintanya baik-baik saja Re? Baik. Sembarang. Baik ya? Baik ya. Dan siap menikah dengan Vivi? Pasti siap dong. Punya uang untuk mewujudkan resepsi mewah? Kalau masalah uang mah gampang. Oh gitu ya. Oke, duduk silakan di sini. Mau berapa? Gampang. Duduk silakan, duduk. Boleh. Kerja apa lu berani? Lu sepele sama gua. Lu mau tahu kerjaan gua? Kali juga morotin orang mas. Kredit nunggak lu. Lah dia. Udah. Pada underestimate semua ya. Ya. Oke, udah cukup ya. Oke. Sekarang tarik nafas lewat hidung. Keluaran mulut. Oke, relax, tarik nafas lagi. Keluaran mulut. Oke, semakin nyaman, semakin relax. Oke, ketika tangan tersebut menyentuh paha kamu, buat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Dari 1, 2, dan 3. Semakin nyaman, semakin relax. Oke. Sekarang kembali saya hitung 1 sampai 3 pada detik ketiga. Entah kenapa ketika kamu menyentuh bola kristal tersebut, entah kenapa dalam diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki kamu merasakan sangat nyaman dan sangat rileks. Oke, bahkan kamu ketika menyentuh bola kristal tersebut membuat kamu ingin mengutarakan sesuatu yang tersimpan dalam hati kamu. Bahkan sesuatu tersebut dapat kamu ungkapkan secara jujur tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Oke, dan itu menjadi realita dalam pikiran kamu sampai saya kembalikan seperti semula. 1, 2, dan 3. Ray, ceritakan tentang kisah cinta masa lalu kamu. Kisah cinta sih. Apa? Ini nggak bisa diungkapkan mas. Kisah cinta saya itu sebenarnya itu pahit. Saya itu pernah pacaran selama 2 tahun. Dan saya pacaran tuh satu kerjaan. Dan pacar saya itu selingkuh sama bos saya sendiri. Oke. Dan situ saya sakit hati mas. Bercerita sama bosnya sendiri. Iya. Pacaran sama bosnya sendiri. Iya. Udah tua dong berarti. Ya bisa dibilang gitu lah mas. Oke, sakit hatinya gimana? Saya nggak terima aja mas. Ya, karena saya tuh udah sayang banget sama dia mas. Iya. Karena saya tuh udah janji pengen nikahin dia. Tapi Iya. karena saya tuh belum ada modal aja mas buat Iya. nikahin dia mas. Iya. Jadi Nggak ada duit. Jadi selingkuh sama. Gimana? Nggak ada duit. Jadi dia selingkuh sama bosnya sendiri. Aha. Dan sih saya nggak terima mas. Iya. Bosnya saya tonjok mas. Bosnya kamu tonjok, oke, Iya. terus? Ya di situ bosnya nggak terima mas dan Iya. saya dipecat mas. Iya. Dan akhirnya saya bos. merasa sedih juga mas ya, Iya. saya dipecat. Padahal mas, pacar saya itu Pangguran kalau dong. dibilang gimana ya mas ya? Saya itu berharap dari dia mas, karena Iya. kan keluarga saya itu susah di kampung ya mas. Iya. Ya. Jadi saya itu ya kadang minta duit sama dia Oh, buat jadi gaya. numpang hidup ya? Ya bisa dibilang gitu mas. Jadi kamu nggak modal nih? Nggak ada modal mas. Kamu bukan orang kaya? Enggak mas, saya dari orang yang nggak punya mas. Numpang hidup sama pacar kamu dulu? Iya. Aduh. Mbak. Dan dari situ mas, dan dari Apa? situ saya itu sakit hati sama perempuan mas. Iya. Dan setiap saya kenal sama perempuan, saya pengen tuh perempuan itu saya jahati mas. Maksudnya saya bikin sakit hati juga Iya. seperti saya mas.
Jadi setiap kenal sama perempuan kamu pengen bikin dia sakit hati? Iya mas. Terus? Ya saya porotin uangnya. Ya. Ya pokoknya saya tuh pengen lihat perempuan tuh sakit loh mas. Oke, jadi kamu pengen balas dendam Dendam. karena diselingkuhin sama pacar kamu yang selingkuh sama bosnya. Iya mas. So mampu. Dan sekarang intinya kamu kerja apa nggak? Saya nggak kerja mas. Ya. Nganggur? Iya mas. Gimana lo, aduh? Parah mas. Oke. Jadi kamu nganggur ya? Kasih makan apa lu? Kasih makan pe batu. Iya mas. Kadang-kadang saya juga jadi suka. Apa? Kadang-kadang saya tuh suka ngemis mas. Apa? Ngemis. Kadang-kadang ngamen. suka ngemis. Iya. Ngamen. Terus? Ngamen. Ngamen. Oke, jadi gimana? Kamu suka ngemis, ngamen, Sama saya tuh ngubah diri saya tuh mas kayak penendang cacat gitu mas. oh jadi ngubah diri kamu jadi orang cacat gitu? Iya. Kaki saya lipet. Oke, Ada yang unik, ada yang unik. kakinya dilipat, Iya. terus Terus saya ngesot-ngesot mas. jadi kaki kamu dilipat terus ngesot-ngesot. Ngesot-ngesot. Terus Iya. saya minta-minta sama orang. Mas. Minta-minta? Iya. Tapi ya lumayan juga mas dapatnya mas. Ya. Padahal kamu normal. Iya mas. Ya, terus mas saya jadi gembel. Terus Oh, nyama jadi gembel. mulut saya menyong-menyong gitu mas. Mulutnya dimenyong-menyongin. Iya mas. Lu resepsi mau pakai apaan? Oke. Beli aja, Oke, Pak. terus mulutnya dimenyong-menyongin gimana coba kalau pas minta-minta menyong-menyongin? Ya. Kak, tolong kak. Kak. Kasihannya kak. Terus? Kak, kasihannya saya kak. Saya belum makan. Saya udah sakit perut pak, belum makan. Kasihannya saya pak. Oke, gitu ya. Oke. Iya, Mas. Jadi jalan sambil ngesot-ngesot. Iya mas. Oke, ya udah. Tapi banyak penghasilan dari nyamar jadi gembel, jadi pengemis tuh lumayan. Ya alhamdulillah mas. Tapi kalau hujan mas sepi mas. Kalau hujan sepi. Iya nggak bisa ngesot mas. Basah. Terus Kemarin tuh saya pernah ditangkap ke kantip mas. Oh, Tuh. pernah ditangkap kamtip. Iya. Iya. Terus kan kaki saya dilipat mas. Kaki dilipat. Nah, dan kan rata-rata kan semua kayak pedagang apa semua kan lari mas. Saya nggak bisa lari. Karena kakinya dilipat. Iya, saya ngesot lari kenceng-kenceng gitu mas ngesotnya. Oh, oke. Ya udah, Albi tadi sadarkan. Oke. Sekarang perhitungan ketiga, ketika tangan kamu terlepas, semuanya kembali seperti semula, membuat kamu lebih tenang, lebih semangat. Lagi 1, 2, dan 3. Oke. Bawa bunganya balik lagi. Oh, Silakan. ya apa lo? Tenang. Ini pada kepo semuanya. Kira gua Ini miskin. juga pada kepo deh. Gua mau rekas sama dia tuh 200 juta. Heran gua. Lu udah sirik ya? Udah. Beres. Saya mau tanya sama kamu, Re. Kamu kalau menikah dengan Vivi nanti akan mewujudkan pernikahan yang mewah? Oh ya pasti mas. Pasti. Rencananya pernikahan mewah seperti apa? Ya kayak merencanakan di gedung Nah, gede ya. Terus kita jangan berisik, gue lagi ngomong. Dengerin penjelasan. menghargai Oke, dengerin penjelasan orang dulu. kaya lagi ngomong orang kaya. Terus? Gue dermawan ya, asal lo tahu. Oh, dermawan. Dermawannya gimana? Oke. Ya, apa? Kita dengar dulu. Oke, sebentar. Udah diam dulu. Dermawannya gimana? Gini mas, saya itu ada rencana niat mau resepsi sama dia. Aha, terus? Pengen mengundang ya penandang cacat juga, kan jadi kita berbagi juga mas. Berbagi, oh Ya. dermawan. Terus? Iya, Berbagi. Jadi saya tuh pengen ngerayain pernikahan dia. Saya tuh ada tabungan saya 200 juta gitu ya mas. Ya. Pengen buat dia di gedung mewah gitu. mewah. Ya, lo Oh, kamu dermawan, suka ngasih-ngasih Iya pengemis. pasti mas, iya. Saya tuh sering berbagi mas. Paling kasihan kalau ngelihat pengemis, gelandangan paling Iya, benar. kasihan. Iya, Mas. Apalagi gelandangan yang suka ada orang semua yang ngemis-ngemis yang kasihan dah. Aduh, kamu juga. Iya pasti mas. Pasti kasihan Karena kan ya? yang cacat itu kan banyak yang macam-macam mas. Ada yang kaki yang nggak ada, ya kan? gitu. Tangan yang nggak ada. Nah, iya benar, lo benar. Ya. Oke. Ya udah. Oke. Oh. Lo masalah apa nih suang? Tenang. Nih
asal lo tau ya, lo pikir gue gembel, ha? Lo gue bisa beli.